Inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas setelah sebuah helikopter Angkatan Laut Iran dikerahkan untuk mengusir kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah Teluk Oman. Menurut media pemerintah Iran, insiden ini memaksa kapal perang Amerika Serikat untuk mundur dari wilayah itu setelah sempat mengancam akan menargetkan helikopter tersebut. Konfrontasi tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 10 waktu setempat pada Rabu 23 Juli. Kantor berita Tasnim melaporkan, kapal perusak USS Fitzgerald mengancam akan menembak jatuh helikopter Iran jika tidak segera meninggalkan lokasi. Namun pilot Iran tetap berada di tempat dan akhirnya kapal perusak Amerika Serikat mengubah arah pelayarannya. Tasnim bahkan membagikan sebuah video yang diklaim sebagai rekaman insiden tersebut. Insiden ini terjadi di tengah periode ketegangan yang meningkat antara Washington dan Teheran, terutama menyusul serangan udara Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu. Serangan itu dilakukan selama konflik 12 hari antara Israel dan Iran, dengan tujuan melumpuhkan kemampuan pengayaan uranium milik Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran untuk kembali ke meja perundingan terkait program nuklirnya. Ia memperingatkan Amerika Serikat akan kembali menyerang jika Iran berupaya membangun kembali fasilitas nuklir yang dihancurkannya. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Pemerintah berhasil mengumumkan mereka sedang dalam tahap akhir untuk mengajukan intervensi resmi dalam perkara di Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Langkah ini menandai eskalasi keterlibatan negara-negara di luar blok Barat dalam mendesak akuntabilitas internasional atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kementerian Luar Negeri Brasil pada Rabu 23 Juli, Brasil menyatakan bahwa komunitas internasional tidak boleh tinggal diam terhadap kekejaman yang terus berlangsung. Langkah intervensi ini merujuk pada perkara yang pertama kali diajukan oleh Afrika Selatan ke ICJ berdasarkan Konvensi PBB 1948 tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida. Brasil menyatakan mereka sangat terganggu oleh kekerasan yang berulang terhadap warga sipil Palestina, tidak hanya di Gaza tetapi juga di wilayah tepi barat. Brasil secara eksplisit mengecam penggunaan kelaparan sebagai alat perang. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa warga sipil Palestina telah menjadi korban pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, termasuk penggunaan kelaparan secara terang-terangan sebagai senjata perang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kebakaran hutan melanda Kosovo dan Albania akibat cuaca ekstrim. Api nyaris mencapai penjara dan pangkalan militer 200 hektar lahan hangus. Kosovo dan Albania dilanda kebakaran hutan hebat setelah suhu tinggi yang melanda kawasan Balkan memicu kondisi ekstrim di sejumlah wilayah. Di Kosovo, kebakaran hutan melanda sebuah desa pada kawasan Dubrava. Selain itu, kobaran api dan asap tebal terlihat mendekati pemukiman warga di wilayah Dubrava, termasuk kawasan sekitar penjara terbesar di negara itu serta sebuah pangkalan militer. Beruntung, otoritas setempat berhasil mengendalikan api sebelum menjangkau fasilitas-fasilitas vital tersebut. Sementara itu, kebakaran di kota Istok, Albania yang terjadi sekitar pukul 4 sore waktu setempat dan menghanguskan sekitar 200 hektar lahan. Menurut keterangan pejabat lokal, kerusakan cukup luas namun tidak ada laporan korban luka dalam insiden tersebut. Kejadian ini memperpanjang daftar bencana terkait cuaca ekstrim di Eropa. Bulan lalu, sebagian besar wilayah Eropa Barat juga dilanda gelombang panas yang menewaskan banyak orang, memicu kebakaran hutan, serta memaksa dikeluarkannya peringatan kesehatan. Secara global, tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah dengan suhu rata-rata dunia melampaui ambang 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri untuk pertama kalinya.
Kita ke informasi hot news yang terakhir. Tidak hanya Rojali alias rombongan jarang beli, pusat perbelanjaan juga kedatangan rohana alias rombongan hanya nanya. Fenomena ini dianggap lumrah oleh pengelola mal, namun tetap berdampak pada penurunan omset pusat perbelanjaan secara keseluruhan. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI Alfonsus Wijaya menilai, aktivitas pengunjung yang sekedar bertanya-tanya atau menawar tanpa membeli adalah hal yang wajar dalam transaksi di pusat perbelanjaan konvensional. Ia menjelaskan keberadaan rohana justru mencerminkan fungsi pusat perbelanjaan yang lebih luas. Tidak hanya sekedar tempat jual beli, melainkan juga sebagai sarana hiburan dan edukasi. Meski tidak mempermasalahkan kehadiran pengunjung yang hanya bertanya-tanya atau melihat saja, Alfonsus mengakui bahwa tren ini berdampak pada performa penjualan tenan di mal. Ia menyebut omset retail mengalami penurunan akibat pergeseran pola belanja masyarakat. APPBI memperkirakan pertumbuhan pusat belanja secara nasional di tahun 2025 masih akan positif meski tidak sekuat harapan awal. Pertumbuhannya diperkirakan hanya mencapai 1 digit atau di bawah 10%. Padahal target pertumbuhan omset yang semula dipatok pusat perbelanjaan berada di kisaran 20 hingga 30%, namun tampaknya sulit tercapai.